Teorema 6.1.8. Misalkan I adalah interval di R dan teorema 6.1.8. Misalkan I adalah interval di R dan misalkan suatu fungsi f I menuju R adalah monoton tegas dan kontinu pada I. Misalkan J didefinisikan Fi dan misalkan fungsi J menuju R adalah monoton tegas dan kontinu dari fungsi inverse f. Jika f dapat diturunkan di C elemen I dan f aksen C tidak sama dengan 0, maka G dapat diturunkan di D didefinisikan dengan Fc dan G aksen D sama dengan 1 per f aksen C sama dengan 1 per f aksen GD. Pembuktian. Misalkan sebuah fungsi kita buat H. Nah, misalkan H ini didefinisikan pada I dengan HY didefinisikan FGY dikurang FGD per GY dikurang GD untuk Y tidak sama dengan D dan G aksen D untuk Y sama dengan 0. Nah, untuk Y elemen J, Y tidak sama dengan D didefinisikan dengan HY sama dengan FGY dikurang FGD per GY dikurang GD. Nah, tadi kan dalam teorema dikatakan bahwa f aksen C tidak sama dengan 0. Makanya kita pakai persamaan pertama untuk Y tidak sama dengan D. Nah, karena fungsi J menuju R monoton murni, maka GY tidak sama dengan GD untuk Y D elemen J dengan untuk Y tidak sama dengan D. Sehingga H dirumuskan pada J. Juga karena D definisikan FGD. Nah, tadi dalam teorema dikatakan bahwa D itu didefinisikan FC. Nah, karena tadi kita pemisalan di atas kita buat bahwa FC itu sama dengan FGD. Makanya di sini juga dikatakan bahwa D itu sama dengan FGD. Maka diperolehlah HY sama dengan Y dikurang D. Nah, ini tadi jelas ya. Kalau D itu sama dengan FGD, maka Y itu sama dengan FGY. Makanya dapatlah Y dikurang D per GY dikurang GD. Sehingga HY itu tidak sama dengan 0 untuk Y elemen J dan Y tidak sama dengan D. Akan dibuktikan bahwa limit Y menuju D HY sama dengan F aksen C. Diberikan sembarang titik epsilon lebih besar dari 0. Nah, karena F diferensial di C sama dengan GD, maka terdapat delta lebih besar dari 0 untuk mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 dan mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta. Dimana X elemen I berlaku mutlak Fx dikurang Fc per X dikurang C dikurang F aksen C lebih kecil daripada epsilon. Nah, tetapi karena G kontinu di D sama dengan Fc, maka untuk delta di atas terdapat gamma lebih besar dari 0. Sehingga untuk mutlak Y dikurang D itu lebih besar dari 0 dan mutlak Y dikurang D lebih kecil dari gamma di mana Y elemen J. Nah, hal ini mengakibatkan HY dikurang F aksen C itu sama dengan mutlak FGY dikurang FGD per GY dikurang GD dikurang F aksen C itu lebih kecil dari epsilon. Nah, apabila mutlak Y dikurang D itu lebih besar dari 0 dan mutlak Y dikurang D lebih kecil dari gamma, di mana Y elemen J, karena epsilon lebih besar dari 0 sebarang, maka limit Y menuju D HY itu sama dengan F aksen C. Tetapi telah diketahui sebelumnya bahwa HY itu tidak sama dengan 0 untuk Y elemen J dan Y tidak sama dengan D. Oleh karena itu, dapatlah GY dikurang GD per Y dikurang D sama dengan 1 per HY. Nah, ini dapat dari rumus sebelumnya itu kan HY sama dengan Y dikurang D per G dikurang GD. Nah, ini kita kalikan silang sehingga dapatlah hasilnya GY dikurang GD per Y dikurang D sama dengan 1 per HY. Nah, untuk Y
elemen J, Y tidak sama dengan D, maka disimpulkan bahwa limit Y menuju D, GY dikurang GD per Y dikurang D sama dengan limit Y menuju D 1 per HY sama dengan 1 limit Y menuju D HY sama dengan 1 per F aksen C. Nah, kenapa 1 per F aksen C? Karena tadi HY itu sama dengan F aksen C, makanya limit Y menuju D HY itu sama dengan 1 per F aksen C. Nah, jadi G aksen D ada dan nilainya sama dengan F aksen C.